Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau yang akrab disapa Gus Baha kini tengah ramai di kalangan Muslim di Indonesia. Bahkan di tahun 2020 beliau dinobatkan sebagai Dai of the Year Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia. Gus Baha dikenal sebagai ulama tafsir yang memiliki pengetahuan mendalam seputar Al-Quran. Kajian-kajian yang beliau bawakan terkesan rileks dan santai, tetapi syarat akan ilmu yang dikupas mendalam. Gus Baha kini menjadi idola banyak orang. Walaupun namanya sudah dikenal halayak luas, akan tetapi kesederhanaannya masih tetap melekat pada diri beliau. Penampilan Gus Baha yang apa adanya dengan kopiah hitam, kemeja putih dan sarung menjadi ciri khas beliau. Pembawaan ngaji Gus Baha sangat digandrungi dan mudah diterima umat Islam dari berbagai latar belakang ormas maupun golongan. Tak heran di setiap petuah yang disampaikan begitu mengena di hati para muhibinnya. Sebelum menyimak kata-kata bijaknya, bagi yang belum subscribe silakan klik subscribe dan klik juga loncengnya, dan bila menyukai kata-kata bijak ini silakan klik like-nya. Bagi yang sudah subscribe haturkan terima kasih, semoga bermanfaat. Mencintai itu tidak cukup dengan tidak melukai yang dicintai. Tapi juga harus sabar dilukai oleh yang dicintai. Untuk memperbaiki manusia itu butuh proses. Tidak bisa langsung dihabisi. Jika tugas kenabian hanya untuk menghabisi keburukan, tentu bermitra dengan Israel jauh lebih efektif ketimbang bermitra dengan Jibril. Belum tentu yang ahli maksiat masuk neraka, belum tentu yang ahli ibadah masuk surga. Karena dosa dapat terhapus dengan kesungguhan taubat, dan pahala dapat terhapus dengan ujub dan riya. Ibadah paling baik itu dermawan. Sebab dermawan bila dikerjakan orang keliru itu tetap benar. Sedangkan sejelek-jeleknya dosa itu pelit. Dikerjakan oleh orang benar pun tetap keliru. Ketika istri ngomel marah, terus Anda sabar, maka itu adalah ladang pahala tanpa biaya. Jangan pernah menyesali yang terlewat dan jangan bangga dengan apa yang kamu dapat karena itu adalah takdir. Agama ini rahmatan lil alamin. Orang yang zalim saja dapat rahmat, apalagi yang soleh. Perempuan tetap memiliki watak perempuan, inginnya disayang dan dikasih. Misalnya suami punya uang banyak itu inginnya diberi, dikasihi dan disayangi. Itu benar dan dibenarkan Allah, karena itu wataknya perempuan. Tidak perlu disesali kalau tidak bangun malam salat, bersyukur saja bangun masih bisa melihat hidup. Para penghuni surga itu penuh sukacita dan wajah ceria. Makanya hidup di dunia itu pokoknya harus ceria. Boleh susah, tapi sekadarnya saja. Terkadang debat fikih itu tidak mutu, tapi dari situ melahirkan kecerdasan. Ibadah itu bukan hanya ngaji. Orang nyangkul di sawah, bekerja menafkahi keluarga itu juga terhitung ibadah. Terkadang, mungkin Allah membuat hambanya kecewa. Namun percayalah Allah hanya ingin engkau kembali berharap hanya kepadanya. Jangan pernah gusar apakah salat kita diterima atau tidak. Kamu sudah dikasih rizki sujud saja itu sudah luar biasa.
Kalau malaikat datang dan memberitahu bahwa saya kelak akan masuk neraka selamanya, apakah saya akan berhenti menyembah Tuhan? Tidak. Saya akan terus menyembah Tuhan. Kamu tidak perlu menyesal sekali kalau pernah salah, karena terkadang salah itu yang mengawal kamu tawadu hingga hari kiamat. Salah satu kebiasaan buruk manusia ialah suka membawa-bawa nama Allah untuk kepentingan dirinya, seolah-olah apa yang ada di pikirannya selalu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana mungkin kita sedekah tidak seberapa, menganggap diri pahlawan? Sedangkan Allah yang memiliki bumi tidak kita anggap pahlawan? Tak masalah saat ini kamu miskin. Bisa jadi itu alasan Allah kelak untuk membawamu ke surganya. Di akhirat, kenangan yang paling indah di dunia adalah seberapa sering kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa terbesar istri adalah enggoblokno suami. Cinta mungkin terkadang membuatmu rapuh, tetapi berterima kasihlah kepadanya, karena cinta darinya bisa membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Seberapa besar pengorbanan yang ia lakukan, maka dari situlah kita akan tahu betapa besar cintanya kepadamu. Untuk menjadi yang terbaik, kamu harus mempunyai mimpi yang besar serta semangat untuk mewujudkannya. Harapan dan keinginan ini seharusnya sejalan. Ia sejalan dengan betapa besar usaha yang kamu lakukan dalam mewujudkannya. Sering kali kita mengabaikan hal-hal kecil, padahal dari sanalah sesuatu yang besar lahir dan tumbuh.